Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Cahya Sukma, kelas 12 IPA 3, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Selanjutnya, 1. Menuju demokrasi terpimpin. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. 1. Dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian. Sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950. Selanjutnya, untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan langkah-langkah berikut. A. Konsep Presiden 1957. Konsepsi ini lahir saat Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya menyelamatkan Republik Indonesia dan diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957. Dalam konsep ini, Presiden Soekarno menghendaki dan mendorong penerapan sistem demokrasi yang baru, yaitu demokrasi terpimpin. Adapun isi konsepsi Presiden sebagai berikut. 1. Pembentukan kabinet gotong royong terdiri dari atas semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili partai-partai politik. Kabinet ini juga dikenal dengan istilah kabinet kaki empat. Kabinet berkaki empat terdiri dari 4 partai besar pemenang pemilu 1955. Partai pemenang pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Kabinet ini juga berisi orang-orang yang memang dianggap ahli di bidangnya masing-masing atau dikenal dengan Zaken Kabinet. 2. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Fungsi dari adanya Dewan Nasional ini adalah mendampingi, membantu, memberi kewibawaan kabinet, dan menjadi jambatan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, tugasnya Dewan Nasional adalah memberi nasihat kepada kabinet diminta atau tanpa diminta oleh kabinet. B. Pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1857. Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. Terdapat usulan melalui Panitia Perumus Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Usulan tersebut kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan Undang-Undang Dasar 1950. Namun akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. C. Mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Februari 1959. Keputusan ini pun kemudian disampaikan di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1945. Presiden Soekarno meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. D. Larangan mengikuti sidang Dewan Konstituante. Dewan Konstituante mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden. Namun setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk mendapatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap. Keadaan politik masih tetap tidak menentu. Kegagalan konstituante mengambil keputusan itu menunjukkan bahwa anggota dari partai-partai politik yang hadir masih tetap mengabdi kepada kepentingan partainya sendiri. E. Mengambil keputusan melalui dekret Presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R. Juanda, para Menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung.
untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekret presiden. Dikeluarkannya dekret presiden ini karena kegagalan dari Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 untuk mengatasi kegagalan konstituante dan ketidakstabilan politik. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. 2. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Sebagai tindak lanjut dari dekret presiden, dilakukan penataan kehidupan politik yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam demokrasi terpimpin. Dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan dasar dalam pembentukan demokrasi terpimpin yang memiliki harapan akan dapat dilaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945 atau pelaksanaannya dapat dilakukan secara murni dan konsekuen. Untuk itu, pada masa demokrasi terpimpin, tindakan perubahan yang dilakukan dalam menata politik dalam negeri maupun politik luar negeri terlihat dari adanya beberapa tindakan sebagai berikut. A. MPRS. Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penempatan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Pemilihan anggota MPRS dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan anggota MPRS seharusnya dilakukan melalui pemilihan umum, namun pada kenyataannya pemilihan umum dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden. B. DPAS. DPAS dibentuk dengan berdasarkan penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1959. DPAS dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden dalam pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Dalam amanat tersebut, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, disingkat dengan Manipol. C. DPR-GR. Presiden membubarkan DPR hasil pilihan rakyat pada pemilu 1955 pada tanggal 5 Maret 1960. Hal ini disebabkan DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang digunakan pemerintah. Untuk mengganti DPR, Presiden membentuk DPR-GR melalui Perpres Nomor 24 tahun 1960. Seluruh anggota DPR diangkat oleh Presiden. Tindakan pembubaran DPR hasil pemilu 1945 mendapat reaksi keras dari partai-partai. Kebijakan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 serta membentuk DPR-GR merupakan tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, pembentukan DPR-GR supaya ditangguhkan. Alasannya sebagai berikut. 1. Perubahan pertimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPR-GR memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kebiasaan-kebiasaan dalam bermasyarakat dan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2. DPR yang demikian pada hakikatnya adalah DPR yang hanya mengingatkan saja sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hukum dan demokrasi yang sehat. 3. Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. D. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Kabinet Kerja bertugas pada periode 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Kabinet Kerja memiliki 3 program yang dikenal dengan Tri-Program. Adapun ketiga program yang dimaksud sebagai berikut. 1. Melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang singkat. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Pembebasan Irian Barat. Front Nasional. Untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga baru. Lembaga tersebut disebut Front Nasional. Lembaga tersebut terbentuk berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 1959. Lembaga ini merupakan organisasi massa yang bertujuan untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional pada satu kekuatan menyukseskan pembangunan nasional. 3. Kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Ada 3 kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI AD. Demokrasi terpimpin merupakan imbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia
Presiden Soekarno sebagai penyeimbang di antara keduanya. Presiden Soekarno berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik dalam pertemuan tersebut. Seluruh pimpinan politik sepakat mengakhiri perseteruan dengan pemerintahan sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. 4. Usaha pembebasan Irian Barat. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat dilakukan dengan dua cara, yakni perjanjian diplomasi dan perjuangan fisik. Dalam perjuangan diplomasi, Indonesia melakukan diplomasi bilateral serta perjuangan multilateral. Diplomasi bilateral pertama Indonesia dengan Belanda terjadi pada tahun 1950, namun mengalami kegagalan. Perjuangan diplomasi selanjutnya dilakukan dengan membawa permasalahan Irian Barat ke Sidang Umum PBB 1954 hingga Konferensi Asia Afrika 1955. Namun perjuangan diplomasi multilateral tersebut masih menemui kegagalan. 5. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa yang terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Pertikaian ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia ini bahkan membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1965, pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris, sampai akhirnya Inggris memutuskan untuk kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956. 5 tahun berselang, pada 1961, terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya Malaysia akan terbentuk dan persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya negara Federasi Malaysia. Filipina juga mengklaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Akibat adanya pertentangan tersebut timbul konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.